Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, yaitu konsep cerdas istimewa. Dengan anggota kelompok. Next. Perkenalkan anggota kelompok 1 yaitu Saiti Saidah Kamal, Maya Royani, Tika Oktaviani, Latifa Oktaviani, Sela Anissa Sapitri, Dawiyah Febrianti, Rafika Arianti, Nida Aulia Rahmini, Naila Muntazah, Anissa Mardia yaitu saya sendiri sebagai moderator, Nurul Fatimah dan Wahyu Ahmad. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Naila. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian gifted. Istilah gifted atau anak cerdas istimewa yang sering digunakan saat ini pertama kalinya diperkenalkan oleh Guy Whipple dalam Monroe's Encyclopedia of Education untuk menunjukkan keadaan anak-anak yang memiliki kemampuan supernormal. Istilah yang menunjukkan keadaan gifted sebelumnya ada bermacam-macam dan tidak satupun definisi yang sama. Meski demikian, secara umum, pengertian cerdas istimewa merujuk pada individu yang memiliki kemampuan memproses potensi yang luar biasa untuk pencapaian keberhasilan akademik atau pengajaran produksi intelektual. Menurut Renzulli, anak cerdas istimewa adalah anak yang memiliki 3 komponen di atas rata-rata teman sebaya. Kecerdasan istimewa merupakan murni dipengaruhi oleh faktor genetik atau nature biologisnya. Walau begitu, gen pembawa sifat yang merupakan penentuan bahwa seorang anak adalah pembawa sifat cerdas istimewa hingga saat ini belum dapat ditentukan. Karena itu, bentuk kecerdasan istimewa juga mempunyai keragaman yang cukup banyak. Kemudian dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa cerdas istimewa adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata, memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyerap informasi dan materi pembelajaran, memiliki keinginan yang kuat untuk mengetahui berbagai informasi, serta kemampuan inovasi dalam menyelesaikan masalah. Next. Dua jenis-jenis kecerdasan. Beberapa jenis kemampuan yang dimiliki lainnya seperti yang disebut oleh Gartner dengan teorinya yang dikenal dengan multiple intelligences pada 1983 yaitu 1. Kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik merupakan kemampuan seseorang dalam mengolah serta menggunakan kata dengan sangat baik, secara lisan maupun tulisan, penguasaan kata yang matang, suara dan ritme yang sangat jelas dan tenang serta intonasi yang diucapkan dengan baik merupakan bentuk dari kecerdasan ini. Dua, kecerdasan logis matematis. Kecerdasan dalam hal angka dan logika yang dimiliki, kemampuan dalam penalaran, mengurutkan, berpikir dalam pola sebab akibat, menciptakan hipotesis, mencari keteraturan konseptual atau pola numerik, pandangan hidupnya umumnya bersifat rasional.
3. Kecerdasan spasial. Kecerdasan berpikir dalam gambar, menyerap, mengubah, dan menciptakan kembali berbagai aspek dunia visual spasial. Mempunyai kepekaan yang tajam terhadap detail visual dan dapat menggambarkan sesuatu dengan begitu hidup, melukis, atau membuat sketsa ide secara jelas, serta dengan mudah menyesuaikan orientasi dalam ruang 3 dimensi. Tiga, karakteristik cerdas istimewa. Menurut Mojis 1991, menjelaskan bahwa anak cerdas istimewa usia dini menunjukkan perkembangan fisik dan psikis yang lebih maju daripada teman sebayanya. Hal ini tampak pada kemampuan bahasa, imajinasi, sosial, dan motorik. Stage 2002 memberikan daftar beberapa indikator untuk perkembangan anak dengan potensi kecerdasan yang baik, yaitu skor Apgar yang tinggi, yaitu antara 8-10 pada usia 5-10 menit pertama saat baru dilahirkan. Lebih cepat membangun kontak mata dan membalas senyum, lahir lebih berat badan dari rata-rata anak baru lahir, mempunyai perkembangan motorik yang lebih cepat, mempunyai daya ingat yang kuat, mempunyai pola hidup yang teratur, menuntut banyak perhatian dan tergantung, sangat waspada, tidak sabaran dan sensitif, perkembangan komunikasi dan kepribadian lebih cepat. Van Til dan Widiorini 2014 menjelaskan bahwa pada usia 2,5 tahun, 2 sampai 4 tahun, anak cerdas istimewa akan menunjukkan gejala perkembangan kognitif yang melompat jauh lebih maju dari teman sebayanya, yaitu mempunyai perhatian yang luas pada sekitarnya, menyukai berbagai bentuk benda, menyukai huruf sehingga mampu membaca dengan caranya sendiri, menyukai angka dan hitungan, menggambar 3 dimensi, bermain puzzle, mempunyai pemahaman asosiasi dan sebab akibat yang baik. Van Til dan Widiorini 2014 juga menjelaskan bahwa pada aspek kepribadian anak cerdas istimewa menggambar pertama sangat mandiri, tidak mau dicampuri dan tidak bisa didikte, keras kepala, menginginkan segala sesuatu sekarang juga, tidak putus asa untuk mendapatkan sesuatu yang perfeksionis, sangat konsentrasi pada sesuatu yang tengah dikerjakan.
Pada saat anak cerdas istimewa memasuki usia 4-6 tahun, terjadinya lombat perkembangan ditandai dengan berikut. Membaca, belajar membaca dan menghitung sendiri, mempunyai konsentrasi, ketahanan kerja yang tinggi, dan mampu melakukan banyak hal dalam waktu bersamaan. Ketiga, senang belajar. Keempat, sangat energik, tingkat aktivitasnya yang tinggi, banyak gerak, dan sedikit tidur. Kelima, mempunyai daya ingat yang kuat. Keenam, senior. Ketujuh, mudah belajar dengan metode yang tidak umum. Kedelapan, menggunakan bahasa yang sangat baik. 9, mandiri. 10, mampu mengerjakan tugas yang kompleks. Namun ada sebagian anak cerdas istimewa usia ini mempunyai perkembangan yang tertinggal dari teman sebayanya, terutama pada kemampuan bahasa, emosi, dan sosial. Adapun kecerdasan baru tampak pada periode perkembangan selanjutnya. Fenomena ini disebut The Late Bloomer Sliver 2002. Dengan demikian, identifikasi anak cerdas istimewa pada usia dini membutuhkan kecerdasan tingkat tinggi. Hal ini penting untuk menetapkan, membantu menyelesaikan masalah, dan mengoptimalkan pendidikan. Yari Stream Single 2011. Dan yang terakhir, masalah yang mungkin terjadi akibat faktor cerdas istimewa. Yang pertama, tidak sabaran, yakni tidak menyukai latihan dasar. Yang kedua, bertanya yang tidak-tidak atau memalukan, atau minatnya terlalu berlebihan. Kemudian yang ketiga, kemauannya tinggi, tidak suka campur tangan dari orang lain. Yang keempat, tidak suka hal-hal rutin atau mempertanyakan cara pengajarannya. Dan yang kelima, tidak menyukai hal yang tidak jelas dan tidak logis, misalnya tradisi dan perasaan. Yang terakhir, khawatir sekali akan masalah kemanusiaan. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kritik dan saran, silahkan diungkapkan. Jika ada pertanyaan, kami batasi hanya 3 pertanyaan. Silahkan dikemukakan, buka mic-nya. Izin bertanya. Izin bertanya, moderator. Izin bertanya, moderator. Silahkan Selvina dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvina Ajija, NIM 2010-10-1271-212. Izin bertanya. Membahas anak cerdas istimewa atau gifted biasanya sering disandingkan dengan berbakat istimewa atau talented. Nah, pertanyaannya, kira-kira apa sekat yang membedakan antara keduanya? Terima kasih. Mohon pencerahannya. Ya, terima kasih Selvina. Apakah ada lagi? Bentar. Tadi ada Siti Sania dan Tiara rasanya mau bertanya. Silakan. Baik, izin bertanya. Saya Siti Sania dari kelas A01. Tadi di PPT kalian ada disebutkan mengenai skor APGAR yang tinggi. Bisakah tolong kalian jelaskan apa itu skor APGAR? Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan satunya tadi Tiara Islami. Ya, izin bertanya, bagaimana anak bisa dikatakan bahwa anak tersebut termasuk anak CB? Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sania, yaitu yang pertanyaannya, apa itu skor APGAR? Tes APGAR atau skor APGAR atau penilaian APGAR merupakan salah satu pemeriksaan fisik bayi
yang dilakukan pada menit pertama dan kelima setelah bayi lahir. Semakin tinggi nilai Apgar-nya, maka semakin baik. Untuk Siti Saniyah, apakah bisa dipahami? Izin bertanya lagi, itu yang dinilai tadi apa? Fisik lah, kalau nggak salah. Iya, yang dinilai itu fisik bayi. Terus kenapa bisa kayak berhubungan sama anak Cibi gitu? Tes Apgar itu merupakan sebuah metode sederhana untuk secara cepat menilai kondisi kesehatan bayi yang baru lahir. Kayaknya sudah cukup. Dari kelompok lain, adakah yang ingin menambahkan tentang skor Apgar? Apa itu? Adakah yang ingin menambahkan lagi tentang skor Apgar? Dari jawaban Dawiyah untuk Saniyah? Nurrahma Hidayah. Saya Nurrahma Hidayah dari kelas A01 ingin menambahkan jawaban dari Dawiyah. Jadi Apgar itu adalah appearance, warna kulit, pulse, denyut jantung, grimace, refleks, activity, tonus otot, dan respiration pernapasan. Jadi pada bayi baru lahir itu dilihat dari warna kulitnya, denyut jantungnya, refleks, tonus otot, dan pernapasan untuk menilai apakah anak ini mencapai skor Apgar yang dikategorikan untuk CB tadi. Terima kasih. Pertanyaan dari Ina. Perbedaan cerdas istimewa sama bakat istimewa. Kalau cerdas istimewa itu berhubungan dengan akademik, sementara bakat istimewa lebih spesifik kepada bidang praktikal. Contohnya itu bisa dalam bidang olahraga, musik, menari, dan lain sebagainya. Mungkin saya akan menambahkan jawaban dari Latifah Fitriani. Anak dengan gifted biasanya juga punya talenta, yaitu yang itu berhubungan dengan akademik, sementara anak dengan gifted di acara parenting seminar yang diadakan Keller di Pesona Curie Depok beberapa waktu yang lalu. Bagaimana, Safina? Baik, cukup dapat dipahami. Terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih. Dari jawaban Latifah Oktaviani dan Maya Royani, adakah yang ingin ditambahkan tentang apa itu? Apa itu membedakan anak gifted dan talented? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara. Jadi, anak CB dikatakan menjadi anak CB
apabila memiliki intelijensi 130 skala Wechsler. Bagaimana Tia? Ya, baik. Terima kasih, Tika. Baik, terima kasih. Dari jawaban Tika Oktaviani, adakah yang ingin menambahkan pertanyaan Tiara tadi tentang anak Sibi dikatakan Sibi itu seperti apa sih? Moderator izin menambahkan. Ya, silahkan, Sela. Anak Cibi biasanya memiliki kemampuan belajar yang sangat maju, keterampilan komunikasi yang unggul, pola berpikir tertentu, dan rasa empati yang tinggi. Terima kasih oleh tambahannya Sela Anissa. Yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Sepertinya tidak ada lagi yang ingin ditambahkan. Terima kasih telah ada di room ini. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.